Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kelas rahasia huruf Ibrani. Hari ini merupakan minggu yang ke-10, tapi kita sudah melakukan pertemuan pada pertemuan yang ke-12. Minggu yang ke-10 dari perayaan Paskah. Dan Yod yang akan kita pelajari di hari ini itu merupakan sebuah huruf yang memiliki kedudukan penuh. Nanti minggu depan kita sudah pada huruf-huruf yang lebih kompleks lagi. Jadi Yod ini merupakan puncak daripada rentetan dari Alef sampai Yod ini. Jadi nanti kita akan selesaikan sampai Taf. Tapi kalau Bapak Ibu sadar bahwa 10 itu adalah nilai dalam gematria Ibrani, nilai yang puncak daripada satuan. Habis 10 nanti minggu depan kita akan kepada tingkatan 20. Jadi 20 itu bersinggungan dengan 11. Jadi 11 itu 20. Nah, itu lebih kompleks lagi. Jadi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat menangkap pemahaman rahasia-rahasia makna filosofi daripada huruf Ibrani yaitu Yod. Yod, Bapak Ibu, Yod ini sesungguhnya sesuatu yang diangkat oleh Yesus ketika Yesus berbicara dalam Perjanjian Baru. Yod adalah bentuk terkecil dari seluruh alfabet Ibrani. Di dalam bentuk ancient pictograph, Yod ini dilambangkan seperti bentuk tangan. Jadi dia diumpamakan lengan. Dan ketika masuk tanah Kanaan, jadi terpengaruh budaya Kanaan, Zod menjadikan sebuah filosofi yang seperti Z begitu ya, tapi itu bacanya Yod. Dan di dalam dunia modern ini adalah bentuk paling kecil. Yod itu kadang juga 1 titik, bahkan bisa dibilang titik. Hari ini adalah kita belajar dari huruf terkecil, huruf yang merupakan bagian penulisan yang sangat sederhana dari seluruh huruf alfabet Ibrani. Nah, Yod ini Bapak Ibu dilambangkan kebanyakan dengan lengan yang memegang tongkat, lengan yang terangkat berdoa menyembah Tuhan, lengan yang memiliki energi untuk melakukan segala perbuatan. Jadi ketika Bapak Ibu melihat Yod, ketika Bapak Ibu menemukan titik terkecil dalam huruf alfabet Ibrani, disitulah orang-orang Ibrani sudah mengerti bahwa sesuatu yang terkecil itu dimulai dari pekerjaan tangan. Itu dimulai dari tangan yang melipat, berdoa, tangan yang menyembah Tuhan. Jadi perbuatan itu dimulai dari penyembahan, dimulai dari menghadap Tuhan, dimulai dari mencari wajah Tuhan. Penulisan daripada Yod modern ini sangat gampang.
Jadi Bapak Ibu yang di rumah dapat mempraktekannya. Koma seperti koma di atas begitu atau titik begini saja Bapak Ibu itu sudah merupakan representasi daripada iot. Iot itu berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang ajaib. Iot juga berbicara tentang kehadiran Tuhan yang maha hadir. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan itu turun tangan. Jadi ketika kita menyerahkan segala kesakitan kita, menyerahkan segala kelemahan tubuh kita, menyerahkan segala rancangan-rancangan apa yang kita akan kerjakan, disitulah kita sedang memohon tangan Tuhan untuk turun tangan Tuhan untuk terlibat. Nah, tangan ini, iot ini merupakan bentuk humility, bentuk daripada kemanusiaan, sifat natural. Jadi ketika kita melihat iot, pemikiran orang Rabini kuno, iot ini berhubungan dengan bahwa manusia, tangan pekerjaan manusia itu ibarat titik, itu ibarat kecil. Tapi ketika yang kecil itu melibatkan Tuhan, ketika yang kecil itu mengangkat tangan meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi diibaratkan ketika Musa diperhadapkan dengan laut teberau yang mengepung, maka tangan itu boleh terangkat, mengangkat tongkat ke atas, dan tangan Tuhan turun. Tangan Tuhan melakukan pekerjaan dengan kuat kuasanya, karena pekerjaan daripada Tuhan itu ibarat uluran tangan Tuhan. Jadi kalau kita angkat tangan, kita merasa bahwa kita bukan apa-apa, kita memiliki pekerjaan itu, kita arahkan dulu kepada Tuhan, disitulah kehadiran Tuhan yang omnipresent, kehadiran Tuhan yang maha hadir itu di dalam kemanusiaan, humility yang terbatas, kemampuan manusia yang terbatas. Kuasa Tuhan menjadi perfect, kuasa Tuhan menjadi sempurna di tengah segala kelemahan hidup manusia. Nah, dalam bentuknya, huruf ini titik begitu saja ya Bapak Ibu. Huruf itu melambangkan seolah-olah tidak memiliki fondasi apapun. Dia tidak tersusun atas huruf apapun. Iot ini merupakan titik. Apa yang menyusun titik? Enggak ada. Meskipun ukurannya kecil Bapak Ibu, justru iot ini merupakan puncak, nilainya 10. 10 di mana penuh ya. Segala sesuatu di 10 itu sesuatu yang genep. Jadi iot ini Bapak Ibu, walaupun itu titik, itu dianggap sebagai awalan, the beginning dari segala sesuatu. Jadi kalau kita mau menulis, kita akan membentuk huruf A mungkin begitu ya. Dan itu dimulai dari sebuah titik, kemudian digeser dia menjadi bentuk A. Alef juga begitu. Tanpa titik tidak ada alef. Tanpa titik tidak ada bet, dan seterusnya. Jadi iot ini merupakan titik awal, simbol, di mana titik awal ini membuat nilai-nilai secara humility, secara human, dia dapat memberikan ruang di mana keesaan omnipresent itu adalah ketidakterbatasan akan hadirat Tuhan. Tuhan bisa hadir di tempat saya di Kediri sini. Tuhan bisa hadir, Tuhan pasti hadir dimanapun Bapak Ibu menyaksikan
Zoom atau mengikuti YouTube ini. Jadi kehadiran Tuhan itu menembus batas-batas, baik batas waktu, baik batas wilayah, maupun segala fasilitas yang ada. Dan itu semua dimulai dari sesuatu hal, yaitu titik. Ketika tangan terangkat, ketika kita sama-sama mengangkat tangan. Nah, Yod ini Bapak Ibu memiliki filosofi konsep dari mana orang Ibrani itu berpikir bahwa sesuatu yang kecil tetapi memiliki kelengkapan yang sangat lengkap. Sederhana esensinya, tetapi mencerminkan suatu hakikat kerendahan hati, mencerminkan sesuatu hakikat yang kebijaksanaan yang penuh, mencerminkan sesuatu yang membual-bual di dalam kesederhanaan yang syarat makna. Ya, semuanya dimulai dari titik. Oleh sebab itu Yesus ketika berkhotbah di atas bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Miskin di artinya titik menjadi sesuatu yang kecil di hadapan Allah. Loh, apalah kita ini loh Bapak Ibu di hadapan Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, Allah yang dahsyat. Lalu apa kita di hadapannya? Kita hanyalah titik. Kita hanyalah debu. Ya, kalau titik itu masih kelihatan. Debu apa lagi Bapak Ibu? Jadi Yod ini memiliki pengertian yang walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun itu tindakan-tindakan kecil, tetapi apabila tindakan kecil itu melibatkan Tuhan, tindakan itu adalah tindakan yang penuh dengan kuasa. Kesempatan hari ini saya menyapa Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sadari, tindakan kecil apapun yang Anda lakukan, bila Anda dalam tindakan-tindakan kecil itu Anda melibatkan Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha hadir, Tuhan yang omnipresent yang engkau libatkan dalam tindakan-tindakanmu kecil, itu akan membuat tindakanmu kecil itu tindakan yang penuh lengkap dan ajaib. Bukan karena engkau ajaib, tetapi karena yang bekerja melalui Anda adalah sosok yang ajaib. Jadi secara singkat, memang Yod itu singkat. Kita membahas bentuk huruf itu secara singkat karena kita akan mendalami bentuk huruf ini dalam filosofi Alkitabiah secara mendalam. Jadi Yod itu adalah bentuk yang kecil. Ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, seringkali justru hal-hal kecil itu lolos dari perhatian Bapak Ibu. Padahal sesungguhnya nukilan-nukilan kecil yang ada di dalam Alkitab itu memiliki pesan yang begitu dahsyat. Jadi apa hal kecil yang Anda kerjakan? Jikalau Anda mengangkat tangan dan di situ ada pekerjaan roh dan roh turun tangan, yang kau kerjakan bukan kau lagi. Kita semua adalah debu. Dan di dalam debu itulah sinar kecil ilahi boleh terpancar. Nah, Yod ini Bapak Ibu, nama hurufnya, ya setelah kita belajar bentuk huruf, kita sekarang memasuki bagian nama huruf. Nama huruf yaitu Yod. Yod, Vav, Dalet dalam tulisan huruf Ibraninya. Dan mari kita baca dalam
perspektif piktograf, Yod itu tangan yang siap bekerja, tangan yang siap action, tangan yang mengangkat, terarah, terfokus kepada Tuhan. Vav adalah paku, Vav itu adalah sesuatu yang menusuk, dan Dalet itu adalah pintu. Jadi pintu itu akan terbuka melalui sesuatu yang ditusuk atas pekerjaan tangan kita. Rupanya kalau dibaca dari kiri ke kanan, itu akan membuat kita tahu bahwa opportunity, peluang-peluang, pintu itu bisa berbicara tentang kesempatan. Kesempatan akan terbuka apabila ada tusukan, ya. Jadi paku itu berbicara tentang menusuk sesuatu yang menusuk pekerjaan tangan kita. Jadi ada sesuatu yang menusuk tangan, dan itulah untuk membuka suatu dimensi, sesuatu terobosan yang baru. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, jadi ketika kita bekerja, ketika kita mau mengangkat tangan, ketika kita mau mengulurkan tangan, mari dikoreksi dulu, mari ditusuk dulu, mari dilubangi dulu. Apa yang akan kita kerjakan itu apabila kita penuh dengan lubang, ternyata itu akan membuka kita untuk kita dapat memasuki suatu dimensi yang baru, sesuatu pengertian yang baru. Jadi untuk memasuki pintu, ya, untuk memasuki pemahaman, untuk memasuki sesuatu yang penuh, 10 itu penuh lah Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu di dalam kelas Ibrani ini, Bapak Ibu pikirannya harus memikirkan simbol-simbol. Yod itu gematriannya 10. Nanti kita akan di akhir session kita akan telaah lebih dalam lagi. Nah, ketika Anda mau penuh, mau 10, mau fulfill, mau sempurna, pekerjaan tanganmu kalau mau sempurna, pekerjaan tangan itu harus ditusuk, dihubungkan, dan tusukan itu akan menghubungkan Anda pada pintu dimensi-dimensi yang baru. Nah, Yod kalau itu strukturnya adalah Yod dan Dalet tanpa paku, itu merupakan tangan. Artinya nama hurufnya tangan. Jadi piktograf Yod yang dilambangkan dengan tangan itu Yod dan Dalet tanpa Vav, itu artinya tegak lurus secara pesat adalah tangan. Jadi secara figuratif sering digunakan dalam perjanjian lama. Hal ini untuk menggambarkan ada kuasa, ada otoritas, ada perbuatan Allah di sana. Dan luar biasanya, Yod ini Bapak Ibu sudah ada di dalam perjanjian lama, di mana ada tangan yang tertusuk paku, dan itu akan membuka pintu, dimensi pintu kepada sesuatu yang terhubung, yaitu dimensi selanjutnya. Dalam Keluaran 13 ayat yang ketiga, dengan tangan yang kuat, ya, biat hasyakah, tangan yang kuat, biyot hasyakah, Tuhan membawa engkau keluar dari Mesir. Nah, huruf Yod mengacu langsung kepada sesuatu yang kuat yang dimiliki Allah. Yod, biyot, pekerja, pintu itu tertusuk, ya, ini ya, pintu itu tertusuk di dalam hati. Bet ini adalah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mengajari saya sesuatu hal, yaitu memahami hati, tempat Tuhan berbisik.
Dalam buku itu saya benar-benar diperbaharui, saya benar-benar merasakan bagaimana hati ini merupakan tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Tempat di mana kita mengangkat tangan beyond. Dan ketika hati kita ini tempat di mana Tuhan mengulurkan tangan, tempat di mana Tuhan menjamah, ya, membawa kita keluar itu dari dalam hati. Bukankah kita sudah mengetahui Tuhan itu tidak tertipu arah kaki Anda? Tuhan melihat arah hati Anda. Biyot ha syakah. Jadi dimensi yang baru itu akan dapat kita lalui, pintu itu akan dapat kita masuki ketika paku itu menusuk ke dalam hati kita. Jadi di sini biyot dan yot memiliki korelasi yang begitu erat, suatu simbol bagaimana pekerjaan tangan seseorang adalah sebuah perwujudan daripada hati. Pekerjaan tangan seseorang itu muncul pertama kali niatnya itu di dalam hati seseorang. Dengan tangan yang kuat, biyot asyaka. Jadi energi itu akan mengalir ketika hati Anda ditusuk. Hati Anda menyalibkan diri, hati Anda mengoreksi diri, hati Anda menusuk. Di situ baru Anda dapat memasuki dimensi-dimensi pintu-pintu selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menghimbau untuk Bapak Ibu dapat memiliki buku bahasa Ibrani atau filosofi Ibrani ini. Di samping Anda menyaksikan pelajaran ini melalui YouTube, melalui Zoom, kalau Bapak Ibu punya handbook pegangan, Bapak Ibu akan lebih cepat menangkap. Dan ini penting. Jadi saya menghimbau ya. Nah, kita akan terus mengerti, memahami bahwa di dalam hati seseorang itu adalah awal seseorang dapat melakukan sebuah pekerjaan. Nah, seringkali kita harus berdoa dulu sebelum kita mengutarakan firman Tuhan, sebelum kita memberikan paparan-paparan firman Tuhan. Di situ kita akan menangkap sesuatu, membagikan sesuatu, dan itu mengalir melalui hati yang telah ditusuk paku. Ajaibnya begini, kalau Bapak Ibu perhatikan, walaupun itu titik, walaupun itu yod, walaupun itu sesuatu yang terkecil dari seluruh huruf yang ada dalam alef sampai taf, yod merupakan huruf pertama daripada nama Tuhan Allah kita. Ketika Musa bertanya, siapa namamu? Ya, Tuhan mengatakan Asher, Asher, aku adalah aku, dan dia adalah Yod He Vav He. Jadi Yod ini permulaan daripada nama yang Maha Kuasa. Tentu ini merupakan kepenuhan, tentu ini merupakan suatu pijakan, merupakan sesuatu filosofi yang harus kita benar-benar pahami. Dan Yod ini selain nama, selain awalan daripada nama Tuhan kita, Yod itu menjadi nama awalan daripada Israel, Yisrael. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan Yesus sebagai Tuhan kita adalah yang sering kali kita katakan dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua. Nama depannya juga Yod. Jadi Yod ini memiliki presentasi, memiliki makna filosofi tentang sumber, asal segala power, segala kuasa,
asal dari segala pekerjaan tangan. Jadi asalnya dari mana? Yod He Vav He ya dari Allah itu sendiri. Yehosua itu adalah sendiri. Dan Israel adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Yod ini memiliki dimensi yang kecil, tetapi justru yang kecil, yang miskin di hadapan Allah. Dia yang empunya segala kelengkapan. Dia yang empunya segala Allah. Jadi ketika kita merendahkan hati, kita memiskinkan diri, disitulah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang omnipresent, itu memberikan tuntunan hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat pemikiran rabbinik tentang Yod. Jadi Yod ini seringkali dipahami dengan makna benih, biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil, titik adalah sesuatu yang paling kecil dari seluruh tulisan, dan Yod dalam penafsiran rabbinik, penafsiran orang-orang Semitik kuno, ukurannya kecil, ibarat benih. Tetapi dari benih itulah, dari benih yang tertanam, dari benih yang tertusuk, yang terpecah, akan terbentuk segala huruf. Ya, kalau Bapak Ibu belajar di kelasnya Pak Erikson gitu ya, bahasa Ibrani itu ada pecahan-pecahan, cabang-cabangnya, ada akarnya dia. Ya, kalau lihat pohon dia punya cabang-cabang, ada hitpel ya, ada apa lagi itu. Jadi dia memiliki cabang-cabang. Jadi huruf Ibrani itu ke kiri apa, ke kanan apa, ya. Satu huruf, satu dasar itu bisa berkembang menjadi pohon yang besar. Jadi benih Yod ini merupakan benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan itu kecil Bapak Ibu. Dia mungkin berbisik ke dalam hatimu. Tapi ketika hatimu itu merupakan tanah yang gembur, tempat yang bersih, ruangan yang siap didiami, maka benih itu akan siap bertumbuh, disirami oleh Roh Kudus, air yang dari atas, dia akan grow up dia, menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Nah, dalam Zohar, Yod adalah titik dari mana segala sesuatu memancar. Saya ulangi sekali lagi, ini keren. Jadi ada sebuah hubungan luar biasa. Suara Tuhan di dalam hati kita adalah sesuatu yang berbisik dia. Sedangkan hati kita itu harus kita jaga dengan segala sesuatu kewaspadaan, karena dari dalam hati mengalir aliran-aliran kehidupan. Jikalau Bapak Ibu ingin mengenali hati Bapak Ibu ya, jangan lupa Bapak Ibu order bukunya. kayak ini promo buku aja, enggak. Jadi benar-benar ada kaitannya Bapak Ibu. Saya nggak ngada-ngada ini. Jadi ini filosofi, pengertian, pemahaman rabbinik. Dari Yod, dari orang yang menyembah, dari kesederhanaan, dari pengosongan diri, dari memiskinkan diri, dari mengecilkan diri. Justru bukan kita menyombong-nyombongkan diri di depan umum biar kelihatan, tidak. Sesuatu yang kecil. Firman Tuhan itu kecil. Kadang kalau kita ke gereja Bapak Ibu ya, kita ibadah 2 jam. Tetapi seringkali kita mendapatkan bahwa mungkin dari syair pujian yang kecil, tiba-tiba hati kita ini dijamah. Hati kita ngeh bahwa Tuhan lagi ngomong nih sama kita dari lubang kecil, dari titik kecil, dari benih kecil itu. Kadang-kadang bukan dari pujian. Mungkin ketika pujian kita sedang bercingkrak-cingkrak, hati kita juga mungkin belum terjamah. Dari pemaparan firman Tuhan, tiba-tiba nats kecil itu melompat dia. Tiba-tiba kata-kata dari pembicara walaupun itu sederhana, nempeleng jidat kita.
Dari titik yang kecil itu ada sebuah akar. Penciptaan dan kehendak Tuhan itu terjadi dari sesuatu yang kecil. Mohon maaf sekali. Sperma dan sel telur itu kecil. Ketika yang kecil itu bertemu, itu pertama-tama satu sel yang sangat kecil titik. Tetapi ketika tangan Tuhan dilibatkan di situ, kalau Bapak Ibu lihat YouTube ya, ketika sel telur dan sperma ini bertemu, itu terjadi spark, cahaya yang memancar kilat. Dan kita tahu cahaya itu, semua cahaya adalah daripada Tuhan. Tidak mungkin kan di dalam kandungan ada cahaya yang bisa hadir di situ. Dan ketika cahaya roh itu hadir di situ, proses penciptaan itu berlipat, membelah diri, membentuk rupa dan gambar Tuhan. Sama dalam kehidupan kita. Hal itu dimulai dengan sepak kecil. Tapi jikalau kita terus mengosongkan diri, memberi hati kita diproses oleh Tuhan, yang kecil itu akan dilakukan pembelahan, dibelah lagi. Karunia yang mungkin diberikan kepada kita mungkin dua peser, tetapi dari 2 peser itu apabila kita terus membelah, itu akan berlipat menjadi 4. Diberikan kepada Tuhan lagi, dibelah lagi menjadi 8, dibelah lagi jadi 16, dibelah lagi jadi 32, dan berlipat. Dan itu semua terjadi karena tangan penciptaan. Ketika 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecah dengan ucapan syukur, dengan tangan yang terangkat, inisiatif Tuhan, karya Tuhan dalam sejarah benar-benar ada di sana. Dalam tradisi Kabalah, bentuk yod ini melambangkan sitsum. Apa itu sitsum? Sitsum itu konsep kontraksi ilahi. Jadi Allah itu karena dosa masuk ini ya, jadi pecah dia. Ada kontraksi dari cahaya yang terpendar di dalam seluruh jati diri kita. Walaupun ciptaan ini hancur, tapi ciptaan itu tetap menyimpan sebuah titik cahaya. Nah, menurut ajaran Rabi Ishak Luria, itu dikenal sebagai Ari Hakodes. Sisum adalah tindakan di mana Tuhan yang tak terbatas menciptakan ruang kosong yang memungkinkan adanya sebuah ciptaan. Jadi ruangan kosong itu, kandungan itu ya kosong, memungkinkan adanya ciptaan. Jadi dibentuk dulu ruang kosong. Dan yod juga menyerupai titik pena, Bapak Ibu. Dan titik pena yang menyentuh kertas putih itu ya, ketika kita menulis. Seringkali Bapak Ibu ketika saya digerakkan untuk menulis, itu seperti dorongan kecil, seperti bisikan kecil dalam hati saya. This is important. You must write. Seringkali saya sharing dengan Oma Tati gitu ya. Oma, saya itu nggak ngerti loh mau nulis apa. Tapi ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk take attention dari nuts ini. Nutsnya kecil Bapak Ibu. Ketika nuts itu saya telaah, ketika nuts itu terbongkar dari piktografnya, terbongkar dari akar katanya, studi teksnya, tuntunan Tuhan itu, nah ini kan begini, nah ini kan begini. Timbullah bab. Kemudian bab itu saya susun. Ketika bab-bab itu sudah saya susun, kadang gue bingung. Habis ini tuh ngomong apa? Saya kadang merasa bahwa diri saya ini dipenuhi dengan titik kecil. Dan ketika kata-kata itu, titik-titik itu memenuhi hati saya mengucapkan syukur kepada Dia karena rahasia-rahasia ilahi yang saya lihat begitu ajaib. Seringkali saya memerlukan waktu, ruang untuk pergi. Jadi saya
tinggalkan laptop, saya aktivitas dengan anak, tetapi hati saya itu merenung terus akan apa yang sudah saya tulis. Nah, tiba-tiba kayak ada, oh iya ya, ini kan begini. Nah, itu timbul dari titik hati. Yot itu sebagai elemen dasar. Dasar. Ketika kita nulis alfabet, semua titik itu dasar. Jadi, itulah dasar ketika saya menulis. Ya, Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing, tapi ini saya berbagi apa yang saya alami. Nah, inilah yang setelah kita pelajari minggu kemarin, bagaimana titik terkecil itu, yaitu karya Tuhan, dan titik perjumpaan itu pada Paskah, dan hari ini kita pada minggu yang ke-10, titik itu merupakan wujud tangan Allah yang menjalin sesuatu hal yang ajaib. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar sesuatu yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu, tentang Salome. Apalagi nih, Pak? Ya, nama Salome ini ibarat titik, perannya itu kecil di dalam Alkitab. Magdalena diterangkan walaupun tidak banyak, tetapi Maria Magdalena yang pernah saya jabarkan, dia memiliki sumber yang lebih lengkap. Tetapi tentang Salome ini, Bapak Ibu, justru Salome ini sesuatu yang seolah-olah namanya itu cuman lewat begitu doang di Alkitab. Seret. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang ditulis di Alkitab itu enggak ada moro-moronya, enggak ada sebabnya. Sebab kita percaya bahwa apa yang ditulis itu adalah ilham daripada Roh Kudus, memiliki tujuan untuk membangun, memiliki tujuan untuk mengajar, memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Lalu ketika Bapak Ibu menemukan nama Salome di Alkitab Anda, apakah pelajaran rohaninya? Apakah yang Anda dapatkan tentang Salome? Lah, itu dia. Dan ketika Bapak Ibu menerobos masuk ke gereja mula-mula, ketika gereja mula-mula membaca nama Salome, mereka sudah mengerti, mereka sudah paham. Nah, Bapak Ibu yang gercep gitu ya, gerak cepat, mungkin di HP Anda bisa lihat AI, siapa Salome dan sebagainya begitu ya. Salome ini ibarat iot. Kecil dia perannya, kecil dia beritanya, tapi ternyata peran dia di dalam dunia kekristenan, di dalam pesan Tuhan yang akan kita pelajari itu sangat besar. Ada sebuah lukisan yang dilukis oleh Spinello Aretino. Dia orang Itali, dan lukisan ini dipajang di kota London, ya, di dalam museum The Corkran Gallery, ya, dalam galeri The Corkran. Bapak Ibu, lukisan Spinello Aretino ini dilukis pada tahun 1380-an sampai 1400-an. Dan dari lukisan ini kita dapat mengerti sebuah narasi daripada kelahiran Sang Kristus. Nah, rupanya gereja awal benar-benar tahu bahwa proses kelahiran Kristus melibatkan dua bidan. Wah, ini nanti Bapak Ibu, Pak Ferry di DTU ini ngajarin sesuatu yang tidak ada konteks di Alkitab. Sebenarnya ada Bapak Ibu. Ya, saya akan bongkar ini. Diperkirakan lukisan ini dilukis di Italia, jadi di sebuah gereja.
lukisan ini merupakan latar belakang daripada altar ya. Biasanya kalau altar gereja itu, kalau Bapak Ibu tahu ya, gereja-gereja Protestan itu kan asalnya dari Jerman gitu ya, dari Eropa. Dan saya pernah memasuki gereja-gereja di Eropa, altarnya itu, mimbarnya itu gede-gede, bagus-bagus. Dan di balik mimbar itu ada dinding yang begitu besar, dan biasanya dinding itu memiliki lukisan-lukisan. Nah, di dalam gereja Fransiskan ya, di dekat kota kelahiran sang pelukis di Italia sana, ditemukan sebuah lukisan. Lukisan di mana Bunda Maria dan Yusuf sedang melihat baby atau bayi Yehosua itu dirawat oleh dua orang perempuan. Memang di dalam narasi kanonik, hal ini sangat terbatas. Narasi kelahiran Kristus ditulis di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sangat singkat. Dan tidak menyebutkan di dalam Injil baik Matius, Markus ataupun Lukas adanya bidan atau asisten kelahiran. Selain peristiwa kelahiran Kristus itu hanya ada Maria dan Yusuf yang di sana. Serta sebelum kelahiran itu terjadi penampakan yang luar biasa, adanya malaikat yang muncul di padang belantara yang memberitakan kepada gembala. Tetapi Bapak Ibu, ada catatan-catatan kuno dalam tradisi Kristen pasca Perjanjian Baru, khususnya sebelum reformasi Protestan ya, sebelum terjadi Protestan ini muncul, ada catatan-catatan apokrifa atau non-kanonik, dan itu ditulis dalam Proto-Evangelium Yakobus. Di dalam tulisan yang berjudul Intimacy Gospel of James, ini ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam teks tersebut diceritakan bahwa Yusuf ya, ketika sampai di Bethlehem, dia memang tidak memiliki ruangan, yaitu ruangan untuk orang keluarga. Jadi kata luma itu bukan cuma penginapan. Dan kalau orang tahu kata luma itu, rumah orang Ibrani itu pada waktu itu tuh 2 tingkat Bapak Ibu. Ruang atas sebagai ruang keluarga, tempat orang tinggal, dan yang di bawah itu tempat binatang juga di sana, dan juga di bawah itu juga untuk tamu-tamu orang luar ya yang bisa tinggal. Jadi ketika dalam proses kelahirannya itu, Yusuf dan Maria ketika dirasa mau ada, rasanya sudah tepat waktunya untuk melahirkan. Nah, itu ya. Dalam narasi Injil Proto-Evangelium Yakobus, Yusuf ini pergi mencari pertolongan seorang wanita untuk proses kelahiran. Dan itu sesuatu hal yang normal. Bidan pun dicatat dalam Perjanjian Lama. Kisah ketika Musa, ya, pada zaman Musa ketika Firaun menginginkan untuk bidan itu membunuh anak-anak, dipanggillah bidan orang Ibrani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi ada 2 bidan, ada sosok bidan. Yang pertama adalah Salome, ya, yang satunya ini dalam Injil Proto-Evangelium Yakobus tidak ditulis siapa namanya, tapi dalam tradisi-tradisi gereja Ortodoks itu ditulis dia namanya siapa, yaitu namanya nanti ya saya akan kupas namanya. Ini sesuatu yang misteri memang, karena sumbernya hanya ada pada gereja Ortodoks.
Salome ini dia perannya itu peran apa ya? Kayak dokter utama gitu ya. Ada dokter yang kecil, ada dokter utama. Jadi ada bidan yang menolong dahulu, kemudian bidan yang menolong dahulu itu mengalami sesuatu hal. Lalu dia laporan nih sama bidan yang tua ini, bidan tua ini, yang itu Salome. Dan ternyata Salome ini merupakan masih keluarga dekat daripada Maria ya Bapak Ibu ya. Jadi Salome ini memverifikasi secara fisik. Ternyata fisik daripada Maria ini yang dijumpai oleh bidan awal itu benar-benar adalah fisik seorang perawan. Jadi ketika orang melahirkan, bidan kan tahu ya. Saya nggak tahu ya, karena saya bukan bidan. Jadi ketika saya mempelajari NATS ini, ya mungkin di sini ada Dokter Raymond secara kesehatan. Apakah fisik wanita yang masih virgin itu bisa dideteksi, bisa diketahui? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui umur daripada Maria. Ya, memang Maria sudah menikah, katakanlah dalam sebuah peristiwa itu. Jadi, nah ini bicara tentang pernikahan Maria, saya sudah bahas minggu kemarin di pagi hari dalam kelas Sahabat 7 jam 5 pagi. Nah, Bapak Ibu yang melewatkan kelas itu dan ini memang kesambungan, mungkin sedikit miss begitu. Wah, kok bisa ya? Jadi disinilah letak bagaimana narasi-narasi lain itu merupakan pelengkap. Saya tidak ingin membongkar Injil ya Bapak Ibu, tapi bagaimana sejarah gereja awal ini merupakan berita yang luar biasa. Jadi ceritanya begini. Di dalam Proto-Evangelium Yakobus pasal yang ke-19, dan itu ayat yang pertama, yang kedua, dan ayat yang ketiga Bapak Ibu. Tertulis demikian, ini sudah saya parafrasekan dalam bentuk bahasa Indonesia. Yusuf ini kehilangan istrinya, entah itu karena sakit, pokoknya istrinya itu meninggal. Dia kehilangan istrinya. Kemudian melalui pembuangan undi, jadi dia pergi ke imam. Jadi imam itu kan mempunyai kayak dadu gitu ya, untuk membuang undi. Nah, ketika dibuang undi itu jatuh kepada Maria. Jadi Maria ini sebenarnya adalah sosok wanita yang dari suku Yehuda yang tinggal melayani untuk di dalam rumah Tuhan. Jadi Maria ini memberi hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Kemudian Yusuf melalui pembuangan undi itu Bapak Ibu, dia menemukan bahwa inilah wanita yang harus menjadi pasangannya dia, gitulah ya. Dan Maria itu memberikan diri karena itu diundi, karena itu proses ilahi. Ya, itulah seringkali kita ini berpikir, kok mau gitu Maria itu milih suami tua begitu ya. Itu melalui proses yang dikerjakan oleh imam. Jadi itu memang ada turut campur Tuhan di sana. Nah, ya saya mempersingkatnya. Kemudian ketika berada di dalam posisi Bethlehem itu, ketika Yusuf bingung malam hari itu mencari seorang wanita, dia sudah menemukan tempat itu, dia keluar dari tempatnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Emma, ya. Dari Emma ini nama yang saya dapat dari gereja ortodoks, dari seni ikonografi orang-orang ortodoks. Nah, si Emma ini bertanya kepada si Yusuf, Tuhan, kamu itu enggak kemana, kok kamu itu orangnya gupo gitu loh ya.
Lalu Yusuf berkata kepada wanita tersebut, si Emma, aku sedang mau cari bidan ini, karena istriku itu, karena si apa ya, istriku itu mau melahirkan. Lalu si Emma itu ngomong sama Yusuf, oh ya, aku itu apa namanya, aku orang yang bisa melakukannya gitu loh. Karena memang wanita-wanita zaman dulu memang harus, ya, di samping urusan rumah tangga, wanita-wanita harus dapat memberikan pertolongan secara sederhana kepada orang yang melahirkan, dan komunitas-komunitas itu tinggal pada lingkungan yang kecil. Nah, kemudian si Emma ini bertanya kepada Yusuf, kamu itu apa orang Israel? Kok ah, kamu itu dari mana sih? Kok aku nggak lihat? Kok rasa-rasanya kamu tuh kok jauh ya dari Bethlehem ini, kok kita nggak pernah lihat? Oh ya, saya itu datang dari Nazaret. Ditanya lagi, apakah benar kau tuh orang Israel? Karena apabila ternyata yang ditolong itu bukan orang Israel, itu nggak boleh nolong, Bapak Ibu. Jadi ada rule-nya dalam pertolongan itu. Jadi harus sanak lah, harus orang Israel lah. Kalau orang Samaria, buru-buru orang Samaria, mereka benar-benar dilarang bergaul. Nah, demikianlah bidan Emma akhirnya bersama-sama dengan Yusuf pergi masuk ke tempat di mana Maria mau melahirkan. Nah, ketika itu dalam perjalanan, Yusuf itu ngomong sama si bidan Emma, Bu, ini tuh sebenarnya kita memang sudah suami istri sih, tapi dia tuh statusnya masih tunang. Nah, aku tuh nggak ngapa-ngapain sama dia gitu loh. Aku itu menikah dia tuh karena dia itu dibuang undi. Jadi dalam dalam undian itu dia jadi istriku gitu. Dan kemudian dia ngomong sama saya ketika proses tunangan bahwa dia itu mengandung oleh Roh Kudus. Nah, bingung juga ini bidan si Emma. Hah, masa sih? Kok bisa gitu ya? Nah, mendengar hal itu, si perempuan Emma itu, ayo mari kita lihat, kita saksikan. Nah, kemudian dalam ayat kedua, ketika bidan Emma masuk ke dalam ruangan itu, ternyata ruangan itu sudah, Maria sudah melahirkan, Bapak Ibu. Maria, bayi Yesus itu sudah keluar tanpa suatu proses kesakitan, karena itu memang karya Roh Kudus. Dan ruangan di mana Kristus itu hadir, Yesus itu lahir, ruangan itu dipenuhi cahaya kemuliaan. Ruangan itu diselimuti oleh cahaya ilahi yang memancar luar biasa. Nah, si Emma ini benar-benar kagum. Begitu jiwanya itu merasakan hadirat Allah yang sangat luar biasa. Sukacitanya itu melompat-lompat. Dia sampai bilang, apa yang aku lihat ini sungguh luar biasa. Ada keselamatan bagi orang Israel. Ini bayi yang luar biasa. Nggak pernah dia sudah nolong berapa banyak orang melahirkan. Tapi kelahiran Yesus, ya, oh itu normal Bapak Ibu bagi kita, karena kita tahu bahwa Yesus itu bukan manusia biasa dalam arti ya, dia memang manusia, tapi dia adalah karya Allah. Dan dalam Injil ini, Protoevangelium Yakobus ini dikatakan bahwa ada kemuliaan Allah dalam proses itu. Nah, kemudian cahaya itu jadi memudar, 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 awan kemuliaan itu jadi hilang. Dan cahaya itu terang benderang dan berfokus kepada si bayi doang. Kemudian sang bidan ini melihat dan takjub. Dia periksa, dia bisa tahu bahwa itu benar-benar adalah karya Roh Kudus, karya Tuhan yang lahir, yang melahirkan itu benar-benar perawan. Saya juga nggak ngerti gimana caranya si bidan itu yang Emma ini belum touch, belum menyentuh sama sekali. Dia masih ngelihat doang. Jadi dia berdasarkan apa yang dia lihat. Pengalaman berdasarkan apa yang dia lihat. Jadi bidan Emma ini observasinya berdasarkan observasi apa yang dia lihat. Kemudian bidan Emma ini pergi dalam ayat yang ketiga, ya, pasal 19 ayat yang ketiga. Bidan Emma ini pergi bertemu dengan bidan senior, bidan kepala atau kepala suku bidan saat itu, yaitu Salome. Nah, ini dia, muncullah Salome. Kemudian si Emma ini laporan sama bidan Salome.
Bu Bidan, Salome, Salome, aku baru melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Ada seorang perawan melahirkan bayinya, dan ini benar-benar ada suatu logika di luar nalar, yaitu apa namanya? Ada keajaiban Tuhan di sana. Ada peristiwa kehadiran Shekinah di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Salome ini tidak percaya. Mosok toh Emma, setahuku semua orang itu kalau melahirkan itu ya karena hubungan badan. Nggak ada orang yang bisa berhubungan badan. Nggak ada orang yang melahirkan tanpa hubungan badan gitu loh. Salome menjawab, masa sih? Aku nggak percaya kalau dia benar-benar wanita yang perawan. Kalau itu karena karya Roh Kudus. Ya, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan percaya kalau itu benar kecuali aku sendiri yang ngelihat, kecuali aku periksa. Jangan-jangan si Emma ini halu begitu ya. Jangan-jangan si Emma ini halu. Jadi saksi halu begitu ya. Kemudian pergilah Salome kepada Maria ini ya, ditemani Emma menjumpai Maria dan Yusuf. Kemudian bidan Salome itu masuk ke dalam tempat di mana Maria berada. Terus Maria disuruh bangun. Bangunlah. Eh, ada kegemparan karena si Emma ini berbicara gitu ya. Dia menyaksikan karya Allah. Kamu tuh bangunnya bener nggak? Kamu itu bener-bener perawan. Ini kok aneh ya? Ada orang perawan bisa melahirkan dan proses kelahirannya begitu ajaib. Kemudian Salome mendekati Maria. Kemudian bidan Salome memeriksa bagian intim daripada Maria, tempat di mana kelahiran itu terjadi. Apa yang terjadi ketika Salome memeriksa Maria? Jarinya yang memegang tempat di mana Kristus lahir itu terbakar, melonyoh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kayak terkena api gitu ya. Dia menjerit-jerit kesakitan. Kemudian dia berdoa, celakalah aku. Aku telah berdosa dan tidak percaya. Aku berani mencobai Tuhan yang hidup dan lihatlah, tanganku seperti terbakar. Kemudian Salome bersujud, Bapak Ibu, dia berdoa, ya Tuhan Allah nenek moyangku gitu ya, dalam doanya dalam surat Yakobus ditulis, Allah Abraham, Iskak dan Yakub, jangan jadikan aku sebagai peringatan buruk bagi umat Israel. Ampunilah aku dan pulihkanlah aku kembali seperti semula di tengah-tengah orang-orang sederhana. Engkau tahu ya Tuhan bahwa aku telah melayani namamu dan segala yang aku terima berasal daripadamu juga. Jadi Salome ini bidan yang juga melayani Tuhan. Jadi dalam arti dia adalah seorang pelayan. Jadi wanita yang dari kalangan Imam Lewi. Jadi pelayan Bapak Ibu, pelayan masyarakat. Jadi dia tahu bahwa dia meragukan kuasa Allah. Dia meragukan kesaksian si Emma. Kemudian pada pasal 20 ayat yang ketiga, datanglah malaikat menampakkan diri di tengah-tengah situ, lalu bilang kepada bidan Salome, 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 doamu tadi dengar Tuhan, sentuhlah anak itu, angkatlah dia dan kamu akan diselamatkan dan dipenuhi sukacita. Kemudian Salome dengan tangan yang terbakar itu mendekat, mengangkat bayi Yesus, dan akhirnya secara ajaib tangannya yang terbakar itu sembuh, pulih, dan kembali seperti semula. Ya, keluar dari gua dengan hati yang bersyukur, itu bidan Salome, dan percaya bahwa ada sesuatu yang ajaib. Dan malaikat yang menampakkan diri itu berpesan kepada Salome dan kepada Emma yang saat itu ada ya, jangan ceritakan, jangan kasih tahu siapapun tentang keajaiban ini sebelum anak ini masuk ke Yerusalem. Jadi ada frase sebelum anak ini masuk ke Yerusalem. Frase itu mungkin sebelum anak itu dipermuliakan di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapakah Salome? Jadi nama Salome ini asal katanya adalah shalom.
Nah, kita telah belajar makna kata shalom. Ya, memang shalom ini sesuatu yang menjadi kehidupan bangsa Israel sehari-hari. Dan pada waktu itu nama Maria, nama Shalome itu banyak dimiliki oleh orang banyak, sehingga ketika narasi dalam Alkitab menulis nama Salome itu membuat bias. Ini benar-benar Salome si bidan atau bukan begitu ya. Jadi oleh para ahli pembaca Alkitab, ahli sejarah, jadi juga menjadi pertimbangan. Jangan-jangan Salome yang di Markus beda sama Salome yang di Bidan. Atau ada kemungkinan juga Salome itu adalah pribadi yang sama. Nah, kalau saya lebih memilih apa yang diyakini oleh gereja awal. Karena gereja awal benar-benar meyakini bahwa Bidan Salome adalah Salome yang juga ditulis oleh Markus. Di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-40. Di situ dikatakan dalam Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Nah, kata Salome ini muncul ketika murid-murid itu semburat entah kemana. Ketika Kristus memikul salibnya dan harus disalib, hanya perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda ya, dan Yoses serta Salome menyaksikan proses itu. Itulah yang membuat kita tahu bahwa wanita-wanita ini memiliki hubungan yang erat dengan Yesus. Kita lihat Maria Magdalena adalah Maria yang disembuhkan daripada 7 roh jahat. Dan Maria ibu Yakobus ini adalah saudara daripada Yesus sendiri, di mana Maria ibu Yakobus pernah minta kepada Yesus agar anak-anaknya ketika Yesus nanti datang untuk mendirikan kerajaan, anak-anaknya bisa jadi perdana menteri, wakil-wakil menteri-menteri. Nah, siapakah Salome? Nah, ini Bapak Ibu, itu ibarat titik. Tetapi gereja awal tahu dialah sosok sebagai saksi. Jadi saksi proses bahwa Maria itu benar-benar perawan tidak hanya disaksikan oleh Yusuf. Nah, Yusuf ini kan sudah meninggal Bapak Ibu. Pada ketika Yesus sudah besar, sudah jadi gereja, sudah murid-murid datang. Lah, terus siapa yang benar-benar menjadi saksi bahwa kelahiran Yesus itu adalah suatu kelahiran yang ajaib, dilahirkan oleh perawan Maria, yaitu Salome. Paham ya? Yaitu bidannya. Jadi kalau jadi kesaksian itu harus 2 orang Bapak Ibu. Kalau hanya Bunda Maria saja ngomong sama murid-muridnya, dulu tuh Yesus itu karena pekerjaan roh, dia itu hamil. Nah, terus mana suamimu? Suamimu nggak ada loh. Yusuf ketika Yesus usia 33 tahun, 30 tahun, Yusuf sudah nggak ada, nggak ditulis Bapak Ibu. Artinya apa? Kesaksian itu perlu footnote. Ya, kalau Bapak Ibu bikin tugas akhir ya, Bapak Ibu juga perlu footnote, perlu daftar pustaka. Omong-omongan itu nggak cuma omon-omon. Jadi ada dia dasar teksnya. Ada kesaksiannya. Jadi Salome ini penguat yang menyatakan bahwa benar itu loh Maria itu, aku yang menyaksikan, aku yang menolong. Kelahiran itu aku yang menyaksikan keajaiban itu gitu loh. Salome. Dan Salome lah yang menyaksikan keajaiban kematian daripada Yesus. Kalau Bapak Ibu baca kembali Alkitab dengan detail, Salome lah yang pagi-pagi ketika wanita-wanita itu pergi ke kubur Yesus, dialah yang menyaksikan proses kebangkitan. Wah, gila. Ini bayi yang kemarin kecil, yang lahir dengan sesuatu yang mujizat. Proses hidupnya juga menjadi hamba Tuhan luar biasa.
Kematian kain kafannya juga gua yang mandiin. Dia yang mandikan ketika lahir, dia mandikan juga ketika mati. Dan kemudian dia juga yang mengetahui melihat kubur itu kosong. Jadi Salome ini luar biasa Bapak Ibu. Dalam Markus 16 ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah, membeli rempah-rempah untuk pergi dan meminyaki dia. Jadi peran Salome ini kayak titik. Ya kalau Bapak Ibu membaca selama ini kan ya lurus begitu doang ya. Tapi pembacaan kita ini perlu kelengkapan, perlu dikaji. Oleh sebab itu di DTU ini kita belajar lebih lagi. Beberapa tradisi gereja awal menggabungkan identitas Salome sang bidan dengan Salome yang hadir di kubur kosong. Menjadikan sosok Salome ini menjadi orang yang saksi hidup. Bahwa ada titik yang dimulai dan titik itu berkembang menjadi narasi, menjadi nyata, lahir, bangkit. Ya, meskipun ini kadang memiliki kemungkinan sifat devosional atau secara spekulatif, perenungan-perenungan gitu ya. Karena memang jarak gereja kuno yang begitu lama dengan gereja yang modern. Tetapi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu ketahui, ada sebuah penemuan. Ini Alkitab dan Geografi ya. Bapak Ibu dapat lihat di dalam YouTube tentang penemuan Gua Salome. Jadi ini berada di bagian Sevela. Sevela itu bagian antara dataran pantai dan dataran pegunungan tengah. Jadi antara lembah itu adalah Sevela. Saya dalam pelajaran Alkitab dan Geografi sudah memaparkan. Dan di dalam Sevela itu antara Yerusalem dan kota agak ke bawah sedikit, saya lupa namanya. Ini apa namanya? Ibu kota Israel hari ini namanya apa toh? Saya lupa itu. Tel Aviv. Ya, Tel Aviv. Terima kasih Ibu. Jadi perjalanan antara Yerusalem dan Tel Aviv itu ditemukan kuburan yang sebenarnya penemuan ini sudah 40 tahun yang lalu. Jadi ini karena bangsa Israel itu kembali ke tanah perjanjian ya Bapak Ibu. Dan tanah perjanjian adalah tanah yang menguburkan orang mati itu di dalam goa. Nah, kadang orang mati dikuburkan di dalam goa itu juga diberi harta-harta benda. Jadi sedikit mirip orang Mesir gitu loh, kalau ya bukan dibilang sedikit mirip ya, terpengaruh budaya kali ya. Mereka mungkin kalau hari-hari ini juga ada di dalam budaya Toraja gitu. Orang meninggal ya, kalau hari-hari ini juga seperti itu ya. Orang meninggal Bapak Ibu, petinya itu dikasih apa? Barang-barangnya si orang meninggal. Juga diberi Alkitab. Bayangin Bapak Ibu. Makanya jemaat Bapak Ibu, sorry ya Bapak Ibu yang hamba-hamba Tuhan, kalau ada jemaatmu meninggal, jangan kamu kasih Alkitab. Sebab Alkitab itu tidak mungkin dia baca di dalam kubur. Saya tuh heran, ini Alkitab kok dimasukin peti gitu ketika dia belum meninggal, nggak mau baca gitu loh. Emang dia itu dikasih bekal Alkitab di dalam kuburan itu, di dalam peti itu, dia mau baca itu Alkitabnya? Kan juga enggak, gelap. Nah, sorry, ini sedikit intermezzo. Jadi gua-gua di Israel itu banyak sekali penjara harta karun, orang yang mencari harta karun di gua. Ada sebuah gua yang ditemukan di tahun 1982. Tidak banyak harta di situ yang ditemukan, kemudian ditinggalkan oleh para penjara gua. Tetapi kemudian oleh Profesor Amos Kloner ini dengan tim dari Israel Antiquities Authority, mereka melakukan evakuasi, digali, dan mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam gua itu ditemukan sarkofagus, tempat menyimpan tulang-tulang. Dan di dalam tulang-tulang itu
tertulis nama Salome. Ini ya, di dalam gua-gua itu ada ukiran. Yang ukiran ini dalam bahasa Greek Yunani gitu ya, diterjemahkan, ya Santa Salome, kasihinlah Zakarias putra Kirilius. Amin. Jadi ada kayak doa. Jadi ternyata gua yang ditemukan itu merupakan gereja mula-mula. Jadi guanya Salome ini, tempat makamnya Salome ini, menjadi sebuah sinagode kecil. Nah, ketika digali lagi, ya Bapak Ibu, ini pintu masuk ke dalam gua itu ya. Jadi guanya di dalam. Di depan gua ini ada ternyata ruangan-ruangan bilik-bilik. Dan bilik-bilik ini Bapak Ibu ditemukan uang-uang kuno, uang-uang pada zaman 70 Masehi begitu. Ditemukan juga lilin-lilin dan apa namanya? Ini apa lentera atau apa ya, lampu. Apa yang terjadi? Para ahli itu ternyata begini, menemukan bahwa banyak pada awal-awal itu banyak orang itu berziarah, bawa lilin masuk ke dalam makam Salome, berdoa kepada Salome. Waduh, ternyata tokoh Salome ini menjadi tokoh yang dikultuskan. Apa sejarah gereja? Kemudian mereka melihat sejarah gereja. Ketika ke sejarah awal, ternyata Salome ini Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk memenangkan kekristenan di Mesir, di Arab dan di Arab. Jadi Mesir dan Arab Saudi ini menerima kekristenan karena kesaksian Salome. Dialah sebagai saksi yang melihat Kristus itu lahir, Kristus itu mati, dan Kristus itu bangkit. Jadi sosok penginjil ini, sosok pemberita Injil perempuan Salome ini, ajaran-ajarannya justru menjadi dewa. Jadi Salome ini entah itu karena apa ya, perkembangan zaman gereja awal-awal, entah bagaimana, kok bisa-bisanya dia malah berdoanya kepada Salome. Dia berdoanya kepada sang pembawa Injil, bukan kepada Kristus. Itu yang menyebabkan gereja ini dihancurkan dan ini makam itu ditutup. Itu ya yang dalam penelitian waktu itu. Ini adalah dalamnya makam Salome Bapak Ibu. Di sini ditemukan sarkofagus dan disinilah tempat orang-orang itu datang untuk menaikkan ibadah doa kepada Salome. Nah, ini suatu penyelewengan. Dalam gereja Ortodoks Timur, Salome ini dipandang sebagai apa ya, memiliki holy tradisional atau kayak salam doa begitu ya, doa kepada santa ini, doa kepada santa ini, dan Salome ada dalam tradisi suci tersebut. Jadi hal ini membuat kita tahu bahwa kita ini debu, membuat kita harus belajar bahwa kita adalah Yod, bahwa sosok Salome ini adalah sosok yang titik. Dia bukan sang pemilik kuasa itu. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita menyaksikan keajaiban Tuhan, kita menjadi pewarta berita firman Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mungkin ajaran kita banyak dicari orang, mungkin kita banyak orang yang minta kita doakan. Tidak, inilah yang terjadi. Gereja mencatat di makam Salome, orang datang berdoa, mengkultuskan sosok Salome. Siapa Salome? Dia kembali kepada debu, kembali kepada titik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, refleksi teologis dan apologetik tentang tangan Allah dalam tangan Salome ya, karena Salome lah yang dengan tangannya menyaksikan, membuktikan bahwa Maria adalah sosok yang suci, sosok yang perawan. Yesus sepenuhnya manusia. Ia lahir melalui proses alami, melibatkan peran komunitas, ya, komunitas bidan yang merawat bayi,
Dan sistem kebidanan saat itu memang suatu sistem yang sudah terbentuk bahkan sebelum bangsa Israel hadir, bahkan ketika ada di dalam negeri Mesir. Ini menegaskan bahwa realitas inkarnasi dan solidaritas Kristus itu menyatu, membumi. Nah, Kristus ini penyempurna, kehadirannya itu penyempurna daripada Musa. Di dalam Keluaran pasal pertama, Bapak Ibu bisa baca, dalam Nats yang ayat 15 sampai 21, di situ ada bidan Ibrani dalam nama Mesirnya ya. Kayak Yusuf itu nama Mesirnya dan dia juga punya nama Ibraninya. Nama Mesir bidan Ibrani itu adalah Sifra dan Pua. Dia dipanggil Firaun untuk membunuh, untuk meniadakan bayi-bayi Ibrani. Tapi dia menolak perintah daripada Firaun untuk membunuh bayi laki-laki yang dari orang Israel. Nah, dalam ajaran rabbinik ditulis dalam Shemot Rabbah 1 ayat 13, ternyata Shifra dan Pua yang adalah bidan Ibrani itu ternyata adalah Yokebed. Shifra ini Yokebed, ibunya Musa itu sendiri, dan Pua ini adalah Miriam, kakaknya Musa itu sendiri. Jadi ya karena si bidan itu punya anak cowok, anaknya cowok ya nggak dibunuh Bapak Ibu, anak satu-satunya itu, aduh. Dan dia nggak mau membunuh orang Israel. Ya, jadi di dalam pemikiran Rabini kuno, dalam tradisi lisan, ternyata dua bidan itu adalah sosok ibunya. Jadi ada peran dalam kelahiran Musa itu ada peran, dia ditolong, dia disaksikan. Mereka disebut bukan hanya bidan secara medis. Jadi tugasnya bidan itu bukan cuma menolong proses kelahiran, tetapi mengasuh. Ya, kita lihat ketika putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya, dia minta siapa yang dapat pengasuh, lalu diambilkannya ibu susunya itu. Jadi bidan ini secara spiritual, dia mendidik anak yang bayi ini, dididik secara spiritual, mendorong dia secara iman, berimannya kepada siapa, melahirkan, mengarahkan kepada siapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin ini tradisi yang diambil oleh orang agama lain, di mana ketika mereka lahir, mereka sudah diteriakkan doa di telinganya ketika orang itu lahir, ya. Jadi ini mungkin tradisi yang mereka ambil. Jadi para bidan itu fungsinya bukan cuma fungsi secara medis. Jadi Salome mungkin di masa kecilnya bersama Maria, Yusuf itu juga membangun sebuah ekosistem di mana orang-orang, anak-anak itu dapat mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, ini pengertian yang sangat dipahami oleh orang Ibrani kuno. Bidan dalam bahasa Ibraninya itu adalah meledet atau hayah dalam bahasa Ibrani. Dalam tradisi Yahudi kuno tidak dibakukan dalam bentuk institusi medis, memang tidak ada institusi medis yang baku pada zaman kuno itu, melainkan dibangun dalam jaringan secara relational, jadi hubungan dalam suatu komunitas dan di dalam kerangka agama. Bidan dipandang sebagai agen kehidupan dan dia itu memiliki otoritas untuk mengajari, menanamkan nilai-nilai moral dan nilai spiritual. Jadi ketika dikatakan Salome melihat Kristus disalib, Salome meminyai tubuh Kristus. Dia itu hatinya itu, coba Bapak Ibu bayangkan, bidan yang menolong dia lahir, bidan yang memberikan nilai-nilai Torah, mengajarkan Torah dari kecil,
yang mungkin menggendong-menggendong juga gitu ya. Mungkin dia juga guru sekolah minggunya gitu ya. Dalam koloni itu mengajarkan Torah juga, karena Torah itu bukan hanya kewajiban orang tua tapi kewajiban bersama. Apa yang dia rasa ketika dia melihat Kristus disalib dan mati? Dan apa yang dia rasa ketika dia melihat Kristus itu bangkit dan dia menjadi pemberita Injil? Dan ternyata ketika dia menjadi sosok pemberita Injil, dia malah dikultuskan. Nah, ini dia. Dia malah dikultuskan. Jadi orang-orang, kita ini hamba-hamba Tuhan yang harus tahu bahwa kita adalah titik. Kita adalah sesuatu yang titik di depan Tuhan. Kita debu. Dan ketika kita minta Tuhan beracara, turun tangan, ya karena kita debu, Tuhan yang turun tangan. Dan ketika hal itu sudah dikerjakan Tuhan, kita benar-benar tidak dapat mengambil bagian kemuliaan apapun yang ada pada pekerjaan Tuhan. Perempuan dalam hal ini sebagai saksi penting dalam sejarah keselamatan. Salome, baik dalam narasi Injil maupun tradisi ekstra kanonik, diangkat bukan hanya sebagai saksi kelahiran Yesus, tetapi juga saksi kematian dan saksi kebangkitannya. Jadi dia menyaksikan banyak hal dalam peristiwa Yesus. Yang menyaksikan bukan cuma Bunda Maria, tetapi Salome. Jadi saksi itu diteguhkan dengan dua orang. Sehingga kita dapat mengerti dalam penemuan arkeolog hari-hari ini bahwa kita harus waspada terhadap pengultusan tokoh. Penemuan arkeologis tentang praktek penyembahan di makam Salome menjadi peringatan yang sangat-sangat kuat hari-hari ini. Jangan sampai kita membesarkan peran tokoh religius, membesarkan peran tokoh pembawa kebenaran. Yang harus kita besarkan, yang harus kita puji hanya Kristus. Kita harus Kristus center. Dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8, Tuhan berkata, "Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Walaupun kita mengangkat tangan memohon kemuliaan Tuhan turun tangan, kita tidak boleh bermegah. Wah, karena doaku. Wah, karena aku ditiu jalan. Wah, karena aku kafru tak bisa. Oh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semuanya itu karena pekerjaan Tuhan. Tidak ada manusia satupun di sana. Sebagaimana huruf Yod menjadi dasar penciptaan dan titik awal pernyataan Allah, demikian pula kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus Kristus merupakan permulaan baru bagi umat manusia. Dan dalam kisah Salome, kita melihat bagaimana titik fana, titik yang kosong di hadapan Tuhan, dapat menjadi sebuah berita kepada seluruh bangsa, dapat sebagai sarana pembaharuan Tuhan, sarana pengabaran kebenaran Tuhan, sarana saksi akan Tuhan. Dan Yesus juga menjelma dalam Yod. Kalau kita lihat, bukankah dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang memiliki kuasa yang begitu dahsyat, tetapi dia menjadi kecil, dia disalib. Walaupun dia bisa memerintahkan malaikat untuk membebaskan dia, dia tidak melaksanakannya. Yod adalah huruf pertama dari Yod Hevave, dari Yehosua, dari Yisrael, dan kini Yod menjadi nyata dan merupa Kristus. Dia menjelma menjadi manusia, dan Kristus adalah manifestasi daripada Yod yang kecil itu. Karya Allah di situ yang menjadi daging, tangan Allah pekerjaannya yang menyelamatkan, yang bekerja di dalam rahim. Jadi rahim itu kasih karunia. Jadi kasih karunia Allah, struggle-nya Allah itu. Ya, dia
dirinya firman itu menjadi hidup seperti yod firman kata-kata. Jadi yod titik kata-kata itu menjadi hidup yang tak memiliki fondasi namun menopang segalanya. Jadi titik yod itu melompat, dia menjadi hidup. Jadi alef sampai taf semua digenapi oleh Sang Mesias. Oleh sebab itu dalam Matius pasal 5 ayat 17, Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi." Disambung ayat selanjutnya yang ke-18, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu yod, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi." Dan hari ini Bapak Ibu, melalui kelas ini Bapak Ibu tahu bahwa yod titik itu telah digenapi dalam diri Yesus. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi tinggal kita menunggu ya, langit dan bumi ini berlalu. Baik Bapak Ibu, belum selesai kelas kita masih panjang. Sepanjang apa yang dipersiapkan hari ini. Yod itu nilai gematriannya adalah 10. Kecil, tapi gematriannya 10. Lah Kak, 10 itu enggak kecil. 10 itu bukan hal yang kecil dalam Alkitab. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dalam Kabalah, 10 itu memiliki makna penuh. Dan angka 10 sering digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang sudah selesai, sesuatu yang utuh, sesuatu yang digenapi. Yod adalah karya Allah yang luar biasa. Yod yang sederhana adalah karya kehadiran kata-kata firman menjadi manusia yang sepenuhnya adalah Yesus itu sendiri. Titik. Tapi kemudian menjadi banyak. Di kata-kata firman, alef sampai taf, itu dimulai dari titik. Dan itu menjadi manusia. Sesuatu yang kecil tapi banyak. Yod, sesuatu yang kecil tapi nilainya 10. Apa itu? Di dalam Kejadian pasal 1, Bapak Ibu dapat menemukan 10 vayomer, 10 ucapan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Saya menulis buku The Multiverse Mystery of 10-10-10. Ini buku yang menguak misteri-misteri yang terjadi, 10 ucapan yang ada di dalam Kejadian pasal 1. Ya, untuk mengerti ini, Bapak Ibu harus mengikuti kelas bahasa Ibrani ini, piktograf. Karena banyak sekali simbol-simbol yang tidak sederhana, yang harus kita pahami di awal. Untuk kita memahami alef taf yang ada di dalam tulisan-tulisan ini. Dan itu akan membuat Anda masuk kepada misteri multidimensi daripada layer-layer kebenaran firman Tuhan. Dan jikalau Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu akan dapat membaca firman Tuhan lebih daripada sebelumnya. Bapak Ibu akan dapat mendengar pesannya lebih daripada sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat melihat yod ini ada tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Yaitu 10 firman Allah di Sinai. Ada 10 juga di situ. Jadi 10 perintah, 10 firman di dalam Kejadian pasal 1 menjadikan dasar, blueprint, sehingga muncullah, sehingga adalah 10 firman Tuhan atau dekalog dalam Keluaran pasal 20. Nah, rumit Bapak Ibu ini. Kemudian ketika sang firman itu nyata di bumi, hadir di bumi, sang firman yang berada juga di atas gunung, di atas bukit itu,
menyampaikan ucapan bahagia Makarios dalam khotbahnya. Matius, ya, di dalam pasal yang kelima ada 10 ucapan berbahagialah Makarios. Ini luar biasa. Jadi 10 firman Yod itu Bapak Ibu, walaupun kecil, dimulai sesuatu yang kecil, itu merupakan dasar 10 firman di dalam Kejadian pasal 1. Proyeksi. Kemudian dia berproyeksi lagi dia ke dalam Keluaran pasal 20. Kemudian diterangkan secara mendalam dalam Matius pasal 5 ketika Yesus berkhotbah. Jadi ketiga ucapan ilahi ini Bapak Ibu, itu memiliki jaringan yang sangat kuat seperti orang berdoa. Yod itu kan ketika orang berdoa ya. Saya menerangkan dalam buku suatu ketika. Jadi kata-kata pertama ini itu berhubungan dengan kata-kata yang ke-10. Yang kedua berhubungan dengan yang ke-9. Yang ketiga berhubungan dengan yang ke-7. Yang ke-6 berhubungan dengan yang ke-4. Yang keempat berhubungan dengan yang ke-7. Ini. Kemudian yang kelima berhubungan dengan yang ke-6. Jadi seperti jari Anda 10. Ini bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. 2 loh batu juga begitu Bapak Ibu. Jadi ini tangan Anda ini dipakai untuk menghermeneutik ayat ini. Wah, itu keren. Beli ya bukunya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat baik-baik mengenai 10 firman yang ada dalam Kejadian pasal 1 merupakan 10 ujian yang dihadapi oleh Abraham. Abraham juga menghadapi 10 ujian. Ya, saya tidak bisa mengupasnya satu demi satu karena waktu. Kemudian Bapak Ibu, ada juga 10 tulah di Mesir. Karya Allah. Siapa yang bisa menulah? Allah, tangan Allah sendiri Bapak Ibu. Yang dengan keras bekerja kepada hatinya Firaun. Ini korelasinya Bapak Ibu ya. 10 ujian Abraham. Ketika Abraham meninggalkan tanah asalnya dalam Kejadian pasal 2 ayat yang pertama. Firman Allah dekalog itu. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jadi ketika Abraham meninggalkan negeri itu, ingin berpusat, berfokus mengasihi Tuhan Allahnya, ingin satu-satunya Allah dalam kehidupannya, di saat itulah terang daripada Allah itu masuk dalam kehidupannya. Dan itu adalah Vayomer yang pertama. Yehior, Vayehior, datanglah terang. Wah, ini berhubungan Bapak Ibu. Dan di dalam kehadiran terang itu, Yesus berkhotbah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang memiskinkan dirinya, mengecilkan dirinya, tapi melibatkan Allah yang besar dalam hidupnya. Sehingga pekerjaan Allah, kerajaan Allah, kehendak Allah, pikiran Allah, perasaan Allah boleh nyata dalam kehidupannya. Dialah yang mempunyai kerajaan surga. Loh, ini terkait semua Bapak Ibu. Dan itu lawannya adalah tulah di Mesir satu itu. Ya Bapak Ibu, saya tidak punya waktu mempreteli satu-satu mengkorelasikan ini. Demikianlah Bapak Ibu dapat belajar menulis Yod. Ya, caranya sederhana saja, mudah sekali. Sesuatu yang kecil di atas, Bapak Ibu dapat belajar. Terima kasih. Kiranya pelajaran hari ini membekali Bapak Ibu sekalian. Shalom. Iya, terima kasih Pak Ferry untuk pemaparannya pada sore menjelang malam hari ini. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Waktunya masih ada. Jika mau bertanya.